Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan program bimbingan dan konseling. Sebelum memaparkan materi yang akan kami bahas, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya Edi Andreato Habib sebagai moderator, kemudian rekan saya Sapira Amalia Al-Awanis sebagai penyaji 1, kemudian Kak Siti Ramni Manik sebagai penyaji 2, kemudian Lulu Wina Feborita sebagai penyaji 3. Baiklah, materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama itu berkaitan dengan asesmen. Asesmen, apa itu asesmen? Asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran. Dalam konteks bimbingan dan konseling, asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Asesmen merupakan salah satu bagian terpenting dalam seluruh kegiatan yang ada dalam konseling, baik konseling kelompok maupun konseling individual. Asesmen non-tes merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen yang terstandar dan tidak terstandar. Guru, bimbingan dan konseling atau konselor dapat menggunakan instrumen non-tes yang telah terstandar, misalnya ITP atau Inventory Tugas Perkembangan, AUM atau Alat Ungkap Masalah, dan DCM atau Daftar Cek Masalah, atau instrumen yang dikembangkan sendiri atau tidak terstandar seperti instrumen motivasi belajar, sosiometri, identifikasi masalah-masalah, misalnya seperti identifikasi masalah-masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir, dan tingkat stres yang dialami peserta didik atau konseling. Baiklah, materi kedua akan disampaikan oleh Sapira Amalia Al-Awanis. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini data dan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dan digunakan oleh guru kelas adalah yang pertama hasil belajar, yang kedua hasil observasi, yang ketiga wawancara, keempat studi dokumentasi, dan yang kelima adalah catatan anekdot. Untuk hasil belajar sendiri dapat diambil melalui hasil-hasil tes penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, misalnya dengan memberikan tes ujian lisan atau ujian tertulis. Kemudian observasi ini adalah observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti objek dengan turun ke lapangan langsung. Kemudian ada wawancara. Wawancara ini adalah teknik pengumpulan data di mana adanya sesi tanya jawab antara pemberi stimulus dengan responden. Kemudian ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini dapat diambil melalui perekaman manual maupun elektronik. Kemudian ada catatan anekdot. Catatan anekdot adalah catatan secara menyeluruh terhadap salah satu pihak atau siswa tersebut yang nilainya akan dikumpulkan. Kemudian data hasil pemahaman tersebut dapat digunakan oleh guru bimbingan konseling untuk yang pertama membuat profil individual peserta didik, kemudian yang kedua membuat profil kelas, yang ketiga adalah menyusun rancangan program bimbingan dan konseling. Maksud dari membuat profil individu setiap kelas ini adalah di mana guru bimbingan itu dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan cara belajar dari siswa tersebut. Kemudian yang kedua membuat profil kelas. Ini adalah cara di mana guru bimbingan konseling untuk mengetahui peranan dan keaktifan siswa tersebut dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya menyusun rancangan program bimbingan dan konseling. Maksudnya di sini adalah rancangan program menjadi panduan bagi guru bimbingan konseling atau konselor untuk merencanakan layanan. Maksudnya setelah udah mengetahui profil antara konseling tersebut, guru bisa memberikan pelayanan untuk memacu dia lebih bersemangat dalam menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya di sini ada perencanaan program bimbingan konseling. Dalam tahapan program perencanaan bimbingan konseling ini ada dua. Yang pertama itu adalah tahapan persiapan atau preparing. Yang kedua adalah tahapan perencanaan atau
Yang pertama adalah tahapan persiapan atau preparing, yang kedua adalah tahapan perencanaan atau designing. Tahapan persiapan preparing terdiri atas yang pertama melakukan need assessment atau melakukan pengumpulan data. Yang kedua adalah aktivitas mendapat dukungan unsur dari lingkungan sekolah. Maksudnya di sini adalah dalam kegiatan bimbingan dan konseling itu tidak hanya guru bimbingan yang mendukung berjalannya program pelayanan itu, tapi harus ada dukungan lain, misalnya contohnya dari dukungan kepala sekolah atau bahkan dukungan dari peserta didiknya itu sendiri. Kemudian ada penetapan dasar perencanaan. Kemudian selanjutnya ada tahap perencanaan atau designing. Yang pertama itu yang harus dilakukan itu menyusun rencana kerja. Yang kedua menyusun program tahunan, dan yang ketiga menyusun program semesteran. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rami. Saya akan menjelaskan tahap persiapan atau preparing. Dalam perencanaan program dibagi menjadi 3. Yang pertama, melakukan asesmen kebutuhan yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, mendapatkan dukungan kepala sekolah dan komite sekolah. Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau konseling, guru bimbingan dan konseling atau konselor mencari dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru kelas, pengurus komite sekolah, dan kepala tata usaha untuk melaksanakan program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketiga, menetapkan dasar perencanaan program. Perencanaan layanan bimbingan dan konseling didasarkan pada landasan itu berisi keyakinan, filosofis, dan teoritis guru bimbingan dan konseling atau konselor bahwa semua peserta didik atau konseling dapat meraih keberhasilan yang dibutuhkan. Upaya kolaboratif program bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dan proses pendidikan. Program bimbingan dan konseling dimaksud untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik atau konseling. Yang kedua, tahap perencanaan disiplin dalam perencanaan program. Penyusunan program tahunan bimbingan dan konseling yaitu yang pertama merumuskan rasional, yang kedua menentukan dasar hukum, yang ketiga merumuskan visi dan misi, dan yang keempat mendeskripsikan kebutuhan. Komponen program layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseling melalui kegiatan penyiapan pengalaman teks struktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas perkembangannya. Yang kedua, layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan peminatan peserta didik merupakan wilayah garapan profesi bimbingan dan konseling yang tercakup pada layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik atau konseling agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas yang sistematis yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan. Yang kedua itu layanan responsif. Pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseling yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera agar peserta didik atau konseling tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Strategi layanan responsif diantaranya konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Yang ketiga yaitu dukungan sistem, yang dimana komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja, instruktur misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau konseling atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik.
konseling dan dukungan efektif dan efisien pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami selanjutnya, yaitu tentang evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, apa sih aspek-aspek yang harus dievaluasi, begitu kan? Dan bagaimana langkah-langkah pengevaluasian dalam program bimbingan dan konseling? Baiklah, adapun evaluasi bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk menentukan derajat kualitas pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, evaluasi bimbingan dan konseling itu dibutuhkan untuk membenahi program-program yang kurang berhasil. Dan adapun tujuan dari evaluasi bimbingan dan konseling tersebut adalah yang pertama secara umum dan secara khusus. Adapun secara umum adalah untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Dan sedangkan secara khusus untuk mengetahui ketercapaian program sesuai dengan jabaran atau butir-butir kegiatan program layanan dan bimbingan konseling yang telah disusun dalam program bimbingan dan konseling. Misalnya itu kegiatan bimbingan konseling karir, konseling individual, konseling kelompok, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adapun aspek-aspek yang perlu dievaluasi dalam program bimbingan dan konseling diantaranya yaitu yang pertama kesesuaian antara program dan pelaksanaan. Selanjutnya, keterlaksanaan program. Yang selanjutnya, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya ada dampak dari kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, bagaimana respon yang terjadi, dan yang terakhir, personil yang terlibat. Dan perubahan-perubahan yang terjadi serta lingkup luasnya. Nah, pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling dapat ditempuh melalui 4 langkah, yaitu yang antara lain, yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data, yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengetahui program mana saja yang sudah atau belum mencapai hasil. Nah, yang terakhir itu adalah melakukan tindakan lanjut baik dengan memperbaiki program yang kurang tepat maupun dengan mengembangkan atau menambah suatu hal yang dapat menunjang keefektifan program. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari pemaparan materi yang kami sampaikan tadi. Kesimpulannya adalah asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran. Dalam konteks bimbingan dan konseling, asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Asesmen merupakan salah satu bagian terpenting dalam seluruh kegiatan yang ada dalam konseling, baik konseling kelompok maupun konseling individual. Karena itu, asesmen dalam bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terintegral dengan proses terapi maupun semua kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Pengembangan program bimbingan dan konseling akan tercapai apabila semua komponen yang telah dijelaskan di atas dapat terpenuhi semuanya dan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sekian dari pemaparan presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon dimaafkan dan teman-teman bisa menyimaknya melalui video yang telah kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.